Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang ketonggeng. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Mari kita mulai belajar bersama ya. Mereka super seram, tapi mereka akan lebih memilih lari atau sembunyi ketika melihat makhluk yang lebih besar. Jadi, jangan takut. Kalau kamu mau pegang, juga boleh. Tapi, tetap berhati-hati. Karena mereka mampu menyemprotkan asam asetat dari 2 kelenjar yang berada di abdomennya. Ini bukanlah kalajengking, melainkan Vinegarun. Di Indonesia mereka lebih populer dengan panggilan ketungging atau ketonggeng. Tapi nggak apa-apa, karena di negara lain mereka memang seringkali disangka kalajengking. Bahkan di Amerika mereka dipanggil whip scorpion atau kalajengking cambuk. Ketonggeng bukanlah serangga. Mereka bukan termasuk dalam kelas insekta, tapi mereka masuk dalam kelas arachnida. Jadi mereka berkerabat dekat dengan laba-laba, kalajengking, tungau, dan sejenisnya. Ingat ya, serangga atau insekta itu berbeda dengan arachnida. Perbedaan utama antara insekta dan arachnida adalah pada kaki dan sayap. Insekta biasanya memiliki 3 pasang kaki dan 1 atau 2 pasang sayap. Sementara arachnida memiliki 8 kaki dan tidak bersayap. Jadi ketonggeng dan keluarganya bukanlah serangga. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika melihat mereka adalah apakah mereka menggigit atau menyengat dan bagaimana sakitnya gigitan atau sengatannya. Karena melihat pedipalpusnya yang besar dan kekar, membuat kamu ingin segera membunuhnya sebelum ia menyerang kamu atau keluarga kamu. Bukan kamu aja yang berpikiran demikian. Karena kebanyakan orang telah membunuh ketonggeng begitu mereka terlihat merayap di lingkungan rumah. Untungnya mereka nokturnal dan memilih bersembunyi dalam area gelap dan lembab. Karena kalau tidak, mungkin mereka sudah punah dibantai manusia. Ketonggeng adalah makhluk yang sering salah dimengerti oleh manusia. Padahal mereka memiliki manfaat juga dalam kehidupan manusia. Nanti kita akan bahas kegunaan mereka. Dan yang paling penting, mereka tidak akan menyerang kecuali kamu memegang mereka dengan sangat kasar. Ada lebih dari 100 spesies ketonggeng yang telah dideskripsikan. Mereka bisa ditemukan di seluruh dunia kecuali di Antartika. Subtaksa dari ketonggeng saat ini hanya mencakup 1 keluarga, yaitu Teleponida atau yang lebih populer dengan sebutan Europygi. Kelompok yang berdasarkan bukti fosil telah hidup jauh sebelum dinosaurus dan tidak mengalami perubahan bentuk hingga sekarang. Nama Vinegarun berasal dari asam yang berbau seperti vinegar atau cuka yang biasanya mereka semprotkan pada predator mereka. Tapi mereka juga menyemprotkan cuka ini ke mata mangsanya, sehingga mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Meskipun tidak berbahaya jika terkena kulit, semprotan cuka ini akan berbahaya jika sampai masuk ke mata kamu. Ketonggeng akan nungging lalu menyemprotkan asam asetat jika terancam. Tapi, buat predator berukuran sedang siraman cuka ini cukup efektif. Rasa perih tersebut bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi dalam dunia binatang, rasa perih ini juga merupakan efek kejut dan binatang biasanya akan lari ketika mereka terkejut. Di ujung kelenjar pigidal terdapat semacam keran ganda untuk menyemprotkan asam asetat. Dan kedua, keran ini dapat diputar ke segala arah dan dapat dengan cepat diarahkan secara relatif akurat ke sasaran. Tujuannya bukan untuk membuat pemangsa mundur karena bau menyengat dari zat asam. Tapi ketonggeng sesungguhnya mengincar mata, hidung, dan mulut. Strategi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan spitting cobra untuk mengusir penyerang. Semprotan ini memang tidak memiliki cukup damage untuk melukai kulit. Apalagi jika kulit itu tertutup bulu. Tapi semprotan asam ini mampu mengiritasi selaput lendir
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada beberapa spesies ketonggeng yang berbeda, juga ditemukan ada sedikitnya 2 keton dalam setiap semprotan, seperti 2 heptanon, 2 oktanon, dan 2 nonanon. Keton adalah asam yang dihasilkan ketika tubuh mulai membakar lemak untuk menghasilkan energi. Dan jika kombinasi keton ini digabungkan, maka dapat berfungsi sebagai pelarut organik yang kuat. Dan pada kulit manusia yang sensitif, semprotan ini akan terasa sedikit membakar. Bayangkan, jika semprotan ini masuk ke dalam mata binatang yang iseng mengganggu ketonggeng, jika tidak segera dibilas air, maka akan menyebabkan perih yang hebat. Jika semprot menyemprot tidak berhasil mengusir, ketonggeng masih memiliki pedipalpus atau capit kekar yang kuat. Kekuatannya memang tidak mampu merobek kulit, tapi kapitan di wajah akan membuat mamalia manapun melarikan diri. Oleh karena itu, ketika merasa terancam, ketonggeng biasanya akan memasang pose defensif dengan pedipalpus yang dilebarkan. Tidak lupa, opitosoma dan telson yang dilengkungkan ke depan, bersiap untuk menyemprot untuk gigitannya sendiri. Meskipun sakit, tapi tidak akan sampai mematikan bagi manusia. Tapi rasa sakitnya akan meningkat berkali lipat jika asam asetat yang mereka semprotkan meresap masuk ke dalam luka gigitan. Jadi, jika kamu disemprot oleh ketonggeng atau digigit, cukup bilas dengan air sampai bersih. Ketonggeng seringkali muncul di kamar mandi yang lembab dan basah. Karena habitat alaminya memang seperti itu di alam liar. Mereka seringkali bersembunyi di balik batu besar, di bawah semak rimbun, atau menggali lubang jika kondisi tanah memungkinkan. Apesnya ketika mereka muncul dan ketahuan oleh manusia, mereka akan menjadi bulan-bulanan karena memiliki rupa yang mirip kalajengking yang terkenal dengan sengatan berbahaya di ujung ekornya. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat atau hitam dengan ukuran tubuh yang cukup bervariasi tergantung pada spesiesnya. Jika diukur dari kepala hingga abdomennya, panjang ketonggeng berkisar antara 2,5 cm hingga 8,5 cm. Panjang ini tentunya bisa bertambah jika ekor cambuk mereka disertakan. Ketonggeng memiliki 8 kaki, tapi mereka hanya menggunakan 6 kaki untuk berjalan. 2 kaki depannya yang lebih panjang daripada kaki lainnya digunakan sebagai antena dan sebagai organ sensorik. Mereka butuh kedua kaki peraba ini karena mata mereka tidak bisa diandalkan. Ketonggeng memang memiliki 8 mata, tapi kalau saya boleh tega, mata mereka kurang berguna dan secara teknis mereka akan buta tanpa kedua kaki peraba ini. Ketonggeng terbesar yang diketahui memiliki berat tubuh sekitar 12,4 gram. Meskipun sering dibilang kalajengking, ketonggeng memiliki fitur tubuh yang membedakan mereka dengan kalajengking. Misalnya capit atau pedipalpus mereka tidak sebesar kalajengking, namun tidak menghilangkan fungsinya. Mereka menggunakan pedipalpus ini sebagai bagian dari mulut mereka ketika mereka memakan mangsanya. Mencabik daging mangsa menjadi ukuran kecil supaya bisa dikunyah dengan baik. Pedipalpus ini juga digunakan untuk menggali lubang di bawah tanah, dan pastinya pedipalpus ini akan digunakan untuk menyerang dan mencapit predatornya. Kelenjar pigidia, di mana mereka memproduksi dan menyimpan cuka, terletak di ujung bawah abdomen. Cuka ini terdiri dari kombinasi 2 asam, asam asetat dan asam kaprilat. Mereka menggunakan asam ini untuk disemprotkan kepada siapa saja yang mengganggu mereka. Semprotan asam ini memiliki bau yang menyerupai vinegar atau cuka. Di ujung abdomen, ketonggeng memiliki apa yang menjadi ciri khas mereka. Flagellum yang bentuknya seperti cambuk-cambuk ini membedakan mereka dengan kalajengking. Jika kalajengking menggunakan telson di ujung ekor mereka untuk menyengat, ketonggeng menggunakan flagellum mereka sebagai indera sensorik atau peraba. Meskipun memiliki penglihatan yang sangat buruk, mereka terbantu oleh ekor yang seperti cambuk dan 2 kaki perabanya. Dengan organ indera tambahan ini, mereka dapat merasakan pemangsa dan tempat yang ingin mereka tuju meskipun tanpa cahaya.
Ketonggeng adalah karnivora nokturnal. Mangsa utamanya adalah serangga, kaki seribu, kalajengking, cacing dan siput, serta diketahui memangsa vertebrata kecil seperti tikus, kadal, dan cicak. Ketonggeng banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Mereka ditemukan di gurun dan di semak belukar. Habitat favorit mereka adalah tempat yang lembab dan gelap. Mereka menggali lubang di bawah tanah menggunakan pedipalpus mereka. Di dalam lubang ini mereka beristirahat ketika siang hari dan memakan mangsa mereka ketika malam hari. Selain menggali lubang, ketonggeng seringkali ditemukan di bawah batu, di bawah batang kayu, atau di bawah material membusuk di lantai hutan seperti kebanyakan arthropoda. Ketonggeng akan ganti kulit atau meranggas atau molting, menanggalkan kutikula lamanya yang sudah kekecilan. Molting terjadi setahun sekali dan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk benar-benar melepaskannya. Ketika kutikula akan terlepas seutuhnya, ketonggeng akan menggali lubang dan berdiam diri sampai proses ganti kulit selesai. Mereka tidak akan makan selama waktu ini. Setelah meranggas, eksoskeleton akan berwarna putih selama beberapa hari. Ketonggeng sangat menghindari cahaya dan tidak akan keluar di siang hari jika tidak terpaksa. Ketonggeng keluar pada malam hari ketika sebagian besar mangsanya tidur. Dan dengan organ indera tambahan yang sensitif, mereka dapat dengan mudah menemukan mangsa mereka di kegelapan. Pada beberapa kasus, ketonggeng akan menabung mangsa mereka, menangkap dan menyeret mangsa ke lubang yang telah mereka gali dengan pedipalpusnya. Semprotan cuka akan diarahkan secara akurat ke mata mangsa mereka. Mangsa yang buta tidak akan dapat melarikan diri dan akan ditangkap dengan mudah, kemudian dimakan atau disimpan untuk snack. Dikala senggang, predator utama ketonggeng adalah unggas, kadal, tarantula, kalajengking, serta mamalia kecil seperti sigung, kotimundi, dan rakun. Ketika sumber makanan sulit ditemukan, ketonggeng akan menjadikan kanibal dan memangsa anak atau sesama ketonggeng. Di penangkaran, mereka mampu hidup selama 6 hingga 10 tahun. Namun, di alam liar, usia mereka tidak lebih dari 5 tahun karena kerap menghadapi pemangsa. Ketika masa kawin tiba, pejantan akan berkelana mencari betina, tapi tidak semua betina ingin dikawini. Setelah menemukan betina yang cocok, jantan bergerak perlahan mendekati betina untuk meraih ujung kaki depannya. Sang betina belum tentu langsung menerima karena betina juga ingin melihat keseriusan pejantan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Permainan tarik ulur ini akan terus berlanjut hingga pejantan mampu memegang ujung kaki depan betina. Kemudian, pejantan akan mencengkram kaki sensorik betina menggunakan bagian mulutnya yang disebut cheliceri. Menariknya hingga mereka saling berhadapan. Pejantan menyeret betina berkeliling bolak-balik menggunakan pedipalpus kekarnya. Mereka seakan-akan sedang berdansa. Dan dansa ketonggeng couple ini bisa berlangsung hingga 3 atau 4 jam. Setelah puas berdansa, pejantan kemudian mengeluarkan spermatozoa di tanah. Spermatozoa ini merupakan kumpulan spermatozoa yang berada dalam pembungkus protein. Betina kemudian mengambil spermatofor dari tanah menggunakan alat reproduksinya. Pejantan kemudian membantu mendorong spermatofor ke dalam alat reproduksi betina menggunakan pedipalpusnya untuk memastikan terjadinya pembuahan sperma. Setelah beberapa bulan, betina akan mengubur diri di dalam lubang, kemudian mengeluarkan sekitar 40 telur yang masih berada di dalam kantung membran. Kantung membran ini berperan menjaga kelembaban dan tetap menempel pada alat reproduksi betina. Dengan telur masih melekat di alat reproduksinya, betina harus menaikkan abdomennya setinggi mungkin, sehingga kantung membran ini tidak menyentuh tanah. Dan dalam keadaan ini, betina tidak bisa makan. Betina akan tetap dalam posisi ini selama beberapa bulan ke depan, sampai telur berkembang dan menetas menjadi ketonggeng muda. Setelah menetas, ketonggeng muda akan naik ke punggung ibunya dan menempel di punggungnya menggunakan cairan khusus. Mereka tetap menempel sampai mereka cukup umur untuk mencari makan sendiri. Tidak diketahui secara pasti
bagaimana betina memberi makan anaknya. Betina umumnya sangat kelelahan dan setelah bertelur, mereka hanya mampu hidup hingga 2 tahun dan kemudian mati. Pejantan tidak akan mengurusi anak-anaknya. Tugas terakhir dalam rumah tangga singkat ini adalah ketika ia mendorong sperma ke dalam alat reproduksi betina dengan menggunakan pedipalpus. Setelah itu, ia menyerahkan semuanya kepada betina. Mereka mungkin memiliki penampilan yang menakutkan, tapi makhluk ini akan memakan kecoa dengan lahap dan dalam beberapa hari, populasi kecoa akan berkurang. Atau kamu punya pendengaran yang sensitif sehingga suara jangkrik atau gaang akan sangat mengganggu tidur kamu. Yang paling ngeselinnya adalah kamu hanya mendengar suaranya, tapi nggak bisa menemukan biang keladinya. Karena serangga tersebut tahu bagaimana cara bersembunyi yang baik. Tapi jangan khawatir, ketonggeng akan mengelilingi setiap area rumah kamu dan menggunakan organ indera mereka untuk menemukan dan memakan semua jangkrik dan gaang di area rumah kamu. Di beberapa negara, ketonggeng merupakan hewan peliharaan yang cukup populer. Dibiarkan berkeliaran seperti hewan peliharaan di area rumah karena mereka mampu mengusir kecoa dan jangkrik dari rumah majikannya. Manusia adalah ancaman terbesar bagi ketonggeng. Ini karena kebanyakan manusia tidak tahu kalau ketonggeng lebih memilih kabur dan tidak akan menyerang kecuali diserang terlebih dahulu. Dan manusia telah membunuh ketonggeng setiap kali mereka melihatnya. Apalagi jika ketonggeng terlihat di area rumah mereka. Beberapa manusia bahkan mengikuti ketonggeng ke tempat persembunyian mereka dan membunuh mereka di sana. Seiring bertambahnya populasi manusia, maka selalu ada kebutuhan ruang yang lebih banyak untuk ekspansi manusia. Membuka hutan untuk membangun rumah dan infrastruktur lain. Dalam proses ini, habitat alami ketonggeng dan banyak binatang lain telah dihancurkan. Ketonggeng betina yang sedang dalam proses menjaga anak-anak di dalam tanah otomatis terbunuh. Mangsa mereka menghilang sehingga menyebabkan banyak ketonggeng mati karena kelaparan. Ketonggeng memang tidak terancam punah, tapi populasinya diketahui mengalami penurunan. Ketonggeng adalah salah satu hewan jadul seperti belangkas. Mereka sudah hidup sebelum dinosaurus. Tapi kelangsungan hidupnya yang sudah sangat-sangat lama ini terancam. Populasi mereka semakin menurun karena ulah manusia. Yang ironisnya adalah makhluk yang relatif baru di muka bumi. Di beberapa negara di mana ketonggeng ditemukan, pemerintah setempat menyadari bahwa populasi ketonggeng telah sangat berkurang dan memutuskan untuk menempatkan ketonggeng yang tersisa di penangkaran. Mereka juga menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peran ketonggeng, sehingga banyak orang memelihara ketonggeng lebih dari seekor di rumah mereka. Pada area penebangan kayu, pemerintah setempat meminta pengelola untuk memeriksa apakah ada ketonggeng dan hewan lain di balik batu atau kayu gelondongan, sehingga mereka juga dapat ditangkap dan dibawa ke penangkaran untuk kelangsungan hidup mereka. Saya bukan SJW yang menentang pemeliharaan binatang liar. Memelihara binatang liar tidak selalu buruk jika kita bisa bertanggung jawab, menyediakan kehidupan yang nyaman bagi binatang peliharaan kita. Jangan salahkan ketonggeng jika mereka banyak terdapat di kamar mandi kamu, karena mereka ada untuk memakan mangsa favorit mereka. Jadi, jika ketonggeng terlihat berkeliaran di rumah kamu, maka itu artinya kamu memiliki populasi mangsa ketonggeng di area rumah kamu. Dengan memiliki ketonggeng di rumah kamu, kamu pun bisa terhindar dari ancaman hewan lain yang lebih berbahaya. Tapi niat baik mereka seringkali tertutupi oleh rupa mereka, dan manusia seringkali membunuh mereka tanpa bertanya. Itulah sebabnya ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dari ketonggeng, kita belajar kalau rupa bukanlah segalanya. Mata memang jendela jiwa, tapi melihat saja tidak cukup. Karena apa yang terlihat bisa menipu. Mata butuh bantuan otak yang berwawasan dan hati yang mampu melihat kebenaran.
Semoga videonya bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat kalian dan keluarga. Jangan lupa untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang kamu sayang. Sampai jumpa kembali. Dadah!